Ya, jadi kita memang punya alasan-alasan yang bisa dijelaskan secara naturalistik, Mm-mm. mengapa Yahudi dan Muslim itu nggak makan babi, atau mengapa orang India itu nggak makan sapi. Aku sangat setuju sama hal itu, Mm-mm. bahkan ada salah satu temanku, Kumaila, Mm-mm. dan dia pernah bikin video Mm-mm. yang membahas salah satunya pakai referensi bukunya si Marvin Harris, Mm-mm. mengapa orang Yahudi dan Muslim tidak makan babi, Mm-mm. karena memang mengurus babi pada saat itu di Timur Tengah sangat pertama repot, nggak efisien, Mm-mm. betul-betul sangat ribet. Aku nggak berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan makan babi. Bagaimana kalau aku Mm. propose hal yang berbeda? Oke, gimana? Misalkan aku akan propose bahwa sifat maha berkehendak Mm-mm. itu tuh bertentangan dengan sifat maha kasih. Karena kalau misalkan suatu being Mm-mm. itu tuh maha kasih, maka dia itu tidak maha berkehendak. Oke, Kenapa? oke, Karena dia tidak bisa melakukan kejahatan oke. tanpa alasan. Good sekali. Bagus. Tapi kalau misalkan dia maha berkehendak, dia tuh tidak maha Iya. kasih. Eh, sedikit berbeda, slightly Oh, berbeda dengan oke. efeknya, but ya, tapi agak berbeda dikit sih. Kalau Oke. misalkan dia maha berkehendak, maka dia bisa melakukan kejahatan yang tanpa alasan. Mm-mm. Tapi kalau bisa kayak gitu, berarti dia nggak maha, maha kasih Iya, lagi. iya. So you have this mau ngambil maha berkehendak Oke, atau maha oke. pengasih. Ya. Bagus. Berarti kalau kayak gitu, oke, aku nangkep argumennya. Kalau seandainya dia tidak menciptakan itu karena dia maha pengasih, berarti dia tidak maha berkehendak gitu ya. Yes. Kenapa dipakai maha berkehendaknya bukan maha kuasa? Well, because karena kita mendefinisikan bahwa let's say maha Hmm. berkehendak, dia bisa berkehendak apapun. Sama aja dengan Dan maha kuasa dong. Kenapa kita nggak pakai itu? Dia bisa berkuasa apapun, termasuk menciptakan bayi dan menyiksanya. bisa aja sih, tapi aku lebih prefer terminologi maha berkehendak. Sepertinya Ya. kita yang mungkin salah mendeskripsikan kali. Menurutku kehendak dia akan selalu bijaksana karena dia ada salah satu sifat juga maha bijaksana kan. Oke, good. Kalau dia maha berkehendak terus ciptain bayi disiksa-siksa nggak bijaksana tuh, berarti nggak sinkron tuh maha bijaksananya sama maha Ya. berkehendaknya. Jadi seluruh sifat dia itu harus sinkron semua. Dia maha bijaksana dan itu tidak pernah kontra, selalu sejalan. Dia maha adil, Oke. itu tidak pernah kontra. Itu akan selalu sejalan. Nah, ketika terjadi kontra, justru itu kontradiksi nggak sih? Diksinya kontra. Karena satu, kita mengakui ada sifat A, ada sifat B, tapi kita harus memaksakan satu hilang gitu. Nah, berarti impossible lagi dong. Ya. Nah, berarti Tuhan nggak bisa kalau impossible. Karena yang impossible itu tidak pernah eksis. Yes. Good. Itu tujuan aku loh. Karena ada salah satu argumen dari argumen ateistik yang menekankan the impossibility of sifat-sifat Tuhan gitu loh. Jadi sifat Tuhan antara yang satu dengan yang lainnya itu tuh impossible kalau misalkan punya dua-duanya. Makanya salah satu solusi dari filsuf namanya Eugene Nagasawa ya. Dia itu berhenti untuk mengatakan kayak maha segalanya atau maha, tapi dia kayak, aku mungkin juga salah terminologi di sini ya, tapi dia kayak menurunkan statusnya kayak. Jadi kayak dia kayak bilang God is not all good but he is maximally good gitu loh. Menurutku kacamata kita terbatas untuk mendeskripsikan dia yang sebenarnya, karena paling kita cuma bisa menyentuh di ranah-ranah yang sudah dikasih spill lah gitu. Ya, dikasih spill lewat kitab suci ya. Ya, lewat kitab suci. Dan kayaknya spill ya. Ada kan dalam Asmaul Husna ya, bahwa dia tuh maha ini, maha itu, maha itu. Nah, cuman ya ulama tadi kan mengelaborasikan ulang gitu kan, kayak gimana. Jadi kayak konsep takwil aja. Takwil dengan tafwid. Tafwid itu mendiamkan ketika ada sifat Allah dinyatakan secara antropomorfik gitu. Nah, itu tafwid. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan gitu kan. Misalnya kayak ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang maha pengasih
duduk di arsy gitu. Nah, menurut paham yang literalis ya, ya seperti itu adanya. Ya ada Allah punya tangan, Allah punya wajah, ya seperti itu adanya, gitu kan? Gak perlu dipertanyakan, orang diinformasikan seperti itu. Beda, Imam Maturidi justru mewajibkan takwil. Takwil menjadi wajib karena ada kaidah untuk tanzihus sifatillah min sifatil makhluk. Jadi mensucikan sifat Allah dari sifat makhluk gitu loh. Dibilang punya tangan tapi tangannya nggak serupa sama makhluk. Tangan cicak juga beda dengan tangan manusia. Tangan ikan juga beda dengan. Tapi seluruh makhluk tuh punya tangan gitu loh. Jadi kalau dia punya tangan berarti dia makhluk. Kalau dia punya bentuk, ada susunan-susunan organ, berarti dia tersusun, terukur, bisa diukur, kayak gitu. Jadi empiris dong nanti ya. Bisa. Iya, jadi empiris, harus dibuktikan, harus kelihatan kalau kayak gitu kan, secara empiris gitu. Terus kalau kayak gitu berarti dia menempati ruang. Ya. Ada dimensi, ada ukurannya, ada batasan, gitu loh. Jadi nggak boleh. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan dia. Gitu. Nah, ya kan. Jadi wajib ditakwil karena takutnya orang-orang tergelincir, jadi salah paham, gitu. Jadi Allah tidak berbentuk dan apa? Ya itu dirumuskan ulang sama mereka-mereka yang mendalami kalam seperti Imam Maturidi, Imam Asy'ari, Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Razi, gitu. Oke. Aku ngangkat yang tadi. Itu sebetulnya karena pengalaman sebelumnya juga ya sama orang Muslim. Dan mereka itu biasanya lebih kayak apa ya, menekankan sifat berkehendak Tuhan gitu loh. Jadi kayak aku pernah konfront dengan kayak misalkan mengapa Tuhan menciptakan hewan dan membiarkan dia menderita selama ratusan juta tahun tanpa ada alasan sama sekali gitu loh. Dan jawaban dia adalah ya nggak apa-apa, toh Tuhan maha berkehendak kok. Arbiter dong. Iya. Aku menolak konsep Allah tuh arbiter. Terus? Allah tidak arbiter. Allah tidak serampangan ya. Allah tidak arbitrary. So rasional. Rasional tidak mungkin arbiter. Arbiter tidak mungkin benar-benar rasional. Bagaimana dengan ini, Mas? Apa? Balik lagi ke moralitas ya. Karena aku merasa bahwa kalau misalkan kita mempostulatkan Tuhan untuk menjelaskan moralitas, itu tuh jatuhnya akan serampangan. Itu akan jatuhnya akan arbiter lagi. Iya. Seperti apa? Karena gini misalkan membunuh anak. Membunuh anak itu adalah sesuatu yang jahat banget gitu. But kita meskipun secara intuitif kita menganggap kalau membunuh anak itu jahat. Tapi kalau misalkan pagi ini tiba-tiba malaikat datang lalu bilang, "Yadi, bunuh anak kamu." Saya tuh nggak punya pilihan loh selain untuk membunuh anak saya. Sesuatu yang kita terasa intuitif itu salah, tapi ketika info itu berasal dari Tuhan, maka kita mesti melakukannya loh. Bagus sekali Mas Yadi menyentuh konsep pengorbanannya Ibrahim ya. Salah satunya itu ya. Ya, jadi gini, kalau aku menjelaskannya gini, Mas Yadi, zaman dulu orang sering menganggap Tuhan atau dewa butuh pengorbanan nyawa. Human sacrifice. Yes. Nah, dalam konsep Ibrahim tadi, Ibrahim itu kan dinamakan Ibrahim itu kan dari Abraham gitu ya. Ab itu bapak kasih sayang. Jadi dia inilah contoh bapak yang paling sayang ke anaknya. Karena dia menanti-nanti, nggak ada, baru lahir, akhirnya, wah ini yang ku nanti-nantikan. Pasti beda dengan orang yang nggak ada effort punya anak. Gitu, sayangnya gitu kan. Jadi ini contoh bapak yang paling sayang sama anaknya. Nah, tiba-tiba anaknya dimimpikan untuk dikorbankan. Nabi Ibrahim menganggap bisa jadi itu wahyu. Mau disembelih, akhirnya Allah bilang, aku ganti sembelihan yang lebih baik. Domba. Jadi konsepnya, ketika kita mau berkorban kepada Tuhan, itu kita tidak perlu mengorbankan nyawa manusia atau orang tersayang kita, tapi kita mengorbankan hewan kurban, hewan ternak, kita bagi-bagi untuk fakir miskin buat makan bersama, bersosial, berbaik
berbuat baik antar sesama itu berkurban untuk Tuhan, karena Tuhan tidak butuh supply dari manusia. Jadi konsep pengorbanan Ibrahim tadi itu bukan menunjukkan Allah kejam, justru menunjukkan bahwa aku tidak seperti itu gitu loh. Tidak butuh gitu. So, Mas, saya malaikat, saya menyampaikan wahyu. Bunuh anak. Apakah Mas Julian akan membunuh anak Mas Julian atau enggak? Ya. Kita nggak ngomongin ini ya. Kita nggak ngomongin soal. Jadi ada pertanyaan epistemologikal, ada pertanyaan metaetik. Pertanyaan epistemologikal itu kayak bagaimana saya tahu kalau dia tuh betul-betul malaikat dari Tuhan? Iya, iya. Kita buang dulu itu ya. Oke. Let's assume bahwa kita betul-betul tahu dan sudah dipastikan bahwa itu berasal dari Tuhan. Oke. Masalahnya nggak bisa Mas Yadi. Maksudnya gini, Tuhan yang kuyakini tidak mungkin tidak rasional, tidak mungkin arbitrer. Jadi ketika ada tiba-tiba yang ngaku malaikat, nyuruh aku bunuh anakku, bahwa aku adalah orang terpilih, ternyata kamu bisa mencerahkan bla 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 bla, tapi pengorbanannya kamu bunuh anakmu. Aku nggak akan percaya itu malaikat. Karena konsep Tuhan yang justru kuyakini tidak mungkin seperti itu. Nah, balik ke kisah Ibrahim tadi, Allah tidak berstatement Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya, enggak. Ibrahim mengira itu wahyu. Wahyu. Padahal bukan. Bisa jadi wahyu, bisa jadi juga bukan. Tapi kalau seandainya wahyu, berarti itu sebenarnya kalau Tuhan itu arbiter, justru si Ismailnya sampai mati. Faktanya malah dihalau. Jangan sampai itu terjadi. Aku gantikan sembelihan yang lebih baik. Jadi berarti tidak baik nyembelih anak kan? Kalau tidak baik, masa Tuhan memerintahkan sesuatu yang tidak baik? Jadi dalam pandangan Mas Julian, Tuhan itu tidak mungkin memerintahkan yang buruk. Yang buruk. Mungkin. Kecuali kita mungkin menganggap itu buruk, itu aja. Oke, itu halus, itu bagus, itu bagus. Kalau misalkan Tuhan tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang buruk, apakah Tuhan punya alasan nggak untuk tidak memerintahkan itu? Maksudnya? Misal, Tuhan tidak mungkin memerintahkan kita untuk menyembelih anak. Apakah ada alasannya nggak Tuhan memerintahkan itu? Ada. Kalau konsep yang tadi ya, justru untuk meluruskan pemahaman orang-orang bahwa penyembelihan anak untuk Tuhan itu salah gitu loh. Good. Now, kalau misalkan Tuhan punya alasan untuk menetapkan moralitas, maka alasan itulah yang membimbing moralitas kita. Misal gini, membantu ibu, berbakti kepada ibu itu tuh baik. Iya. Tuhan memerintahkan ini baik. Kenapa Tuhan? Karena ada alasannya. Alasannya mungkin karena ini baik untuk alasan itu bukan bukan alasan Tuhan, tapi alasan itu lebih ke perspektif manusia. Iya. And ya, tapi itu sama sekali nggak mengubah poin saya. Kalau misalkan Tuhan tuh punya alasan, maka alasan itulah yang membimbing moralitas kita. Whatever it is, apapun itu. Kalau misalkan alasan itu yang membimbing kita, maka kita tuh nggak membutuhkan Tuhan di sini untuk membimbing moralitas kita. Iya nggak? Oke, good. Tapi balik lagi, nggak membutuhkan belum tentu tidak ada ya. No, I'm just saying bagaimana kalau seandainya alasan itu justru munculnya memang berasal dari Tuhan, yang kita sebut itulah ilham tadi. Wahyu itu untuk nabi ya, ilham untuk manusia. Ketika kita punya perspektif kebaikan, berbuat baik, apakah salah kalau kita menyatakan itu adalah ilham dari divine? Kita mengatakan kita nggak butuh alasan, tapi alasan itu bisa ada sendiri. Gimana? Kita bisa mengatakan bahwa itu alasan-alasan itu tuh berasal dari Tuhan, berupa ilham. Tapi itu mendorong dilemanya selangkah lebih dalam. Mengapa Tuhan hanya mengilhamkan hal-hal yang kita anggap baik? Kenapa ilham itu hanya berupa yang kita presuppose, sudah anggap dari awal bahwa itu adalah hal yang baik. Misal ilhamnya itu ya membantu ibu, ilhamnya itu berbuat kebaikan, ilhamnya itu adalah tidak membutuh anak. Mengapa ilhamnya itu gitu loh? It's like kayak ada dilema lagi di sini aku ngelihatnya. Balik ke analogi cahaya tadi, balik ke analogi panas tadi. Jadi sebenarnya yang tertanam ke kita memang kebaikan itu. Jadi keburukan itu justru memang muncul dari kitanya yang mengurangi itu. Kita yang menghilangkan keburukan
kebaikan yang ada di dalam diri kita itu gitu loh. Keburukan itu absensi dari kebaikan tadi. Aku ngelihatnya kayak ini loh Mas, kayak misalkan kita tuh udah mempresuppose kebaikan itu seperti apa. Kita tuh sudah punya anggapan dari awal. Kalau kebaikan itu seperti ini. Presuposisi ya, oke. Iya, presuposisi. Makanya ketika kita meyakini Tuhan, maka kita otomatis menempelkan ilham Tuhan pada preposisi yang udah kita punya. Kayak misalkan aku bisa mengatakan bahwa bahkan masyarakat tanpa agama pun, masyarakat tanpa Tuhan pun, itu tuh sudah mengetahui bahwa tidak membunuh anak kecil itu baik gitu. Ya. Ketika mereka dikasih agama, mereka mungkin akan mengembangkan agama yang ada doktrin bahwa tidak boleh membunuh anak gitu loh. So, mana nih yang lebih dahulu? Apakah Tuhan dulu, konsepsi Tuhan dulu, atau presupposition kebaikan dulu itu? Jelas kebaikan dulu. Karena gini. Ketika ada yang melakukan kebaikan, meskipun dia tidak beragama, ngakunya tidak percaya Tuhan, sebenarnya dia sudah menjalankan sebagian dari aturan wahyu. Walaupun dia mungkin tidak mengenal itu gitu. Seperti berbuat baik, dia berbuat baik. Seperti dia tidak mau, kayak contoh di Buddhism, itu di Pancasila itu kan ada larangan menghilangkan akal, termasuk minum-minuman keras tuh. Karena menghilangkan kesadaran. Yang kayak gitu kan. Itu sebenarnya sudah poin-poin wahyu yang dijalankan gitu menurutku. Jadi segala kebaikan itu pasti berasal dari dia. Cuma kita aja yang mungkin tidak menyadari bahwa itu dari dia. Kita merasa itu kita sendiri gitu. Ya. Gitu loh Mas. Aku kesusahan untuk mencari sesuatu yang ekstrim banget ya. Tapi aku tetap ingin menunjukkan bahwa moralitas yang berdasarkan pada wahyu dengan moralitas bawaan kita itu tuh kayaknya berbeda deh. Kayak misalkan aku nggak tahu ini nyambung atau enggak. Ya, aku nggak tahu ini nyambung atau enggak, but I don't think, aku nggak berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan makan babi. Makan babi itu nggak salah. Tapi kalau misalkan kita mengandalkan moralitas kita, kalau misalkan kita mengandalkan wahyu dari Tuhan, kita tuh mesti meyakini bahwa makan babi itu nggak boleh. Ini pandangan Maturidi, moralitas yang bisa kita gapai dengan akal doang, hukum universal ya, tanpa perlu adanya wahyu, itu pertanggungjawaban seluruh manusia. Ketika ada yang tidak mengimani wahyu, misal dalam artian Al-Quran, itu pertimbangannya kan banyak lagi tuh. Maksudnya nggak bisa kita langsung judge dia pasti masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya gitu, nggak bisa gitu kan. Jadi pertimbangannya panjang sekali. Nah, sementara Imam Maturidi juga menekankan bahwa manusia itu tidak sepenuhnya tahu yang detail-detail. Nah, detail-detail ini cuma bisa didapatkan melalui wahyu. Gitu. Makanya kita tunduklah ke wahyu dan tidak ada pertentangan pasti. Maksudnya gini. Kalau dibilang babi itu nggak terlalu problem. Sebenarnya dalam mazhab Hanafi bukan cuma babi yang nggak dimakan ya. Aku nggak makan udang, nggak makan kepiting. Kadang-kadang kepiting aku maklumi lah karena enak. Aku nggak makan kerang, cumi-cumi gitu. Kecuali ikan-ikanan. Gitu. Alasannya, ya secara saintifik pun ada alasannya gitu. Aku gitu, bahwa berapa banyak orang menderita alergi seafood karena menganggap protein dari seafood tadi itu ancaman. Akhirnya tubuh memproduksi histamin, jadilah gatal-gatal, alergi. Berarti pada dasarnya itu memang tidak diciptakan untuk dimakan. Tidak semua hewan diciptakan untuk dimakan. Kalau semuanya diciptakan untuk dimakan, kenapa kita nggak mau makan tikus atau cicak atau kecoa gitu? Berarti kan sebenarnya hanya diatur makanan yang baik-baik itu apa? Ya ayuhan nasukulu mimma fil ardh, hai manusia, makanlah yang baik-baik yang ada di bumi. Halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti tabiat setan. Sebenarnya balik lagi, setan itu kan negativity kita ya.
Jangan ngikuti hawa nafsu lah intinya. Nah, dengan begitu kita harusnya paham, walaupun kambing itu halal, ketika dokter sudah melarang, maka itu jadi haram untuk pribadi kita. Walaupun gula itu halal, ketika dokter sudah melarang, maka gula juga jadi bahaya atau haram untuk pribadi kita gitu ya. Jadi sebenarnya intinya aturan itu dibuat untuk menjaga kita, untuk menjaga diri kita gitu, agar kita teratur. Nggak ada aturan dibuat untuk biar berantakan, justru aturan dibikin untuk biar kita teratur gitu kan. Sebagaimana keteraturan yang sudah dibikin tadi. Terus masalah babi kenapa? Terus masalah babi, bisa jadi memang ada something bad di situ yang kita nggak benar-benar tahu gitu loh. Kalau scientific, mungkin aku pernah baca di situs dokter.x, dia menjelaskan jeleknya daging babi, sementara kita punya opsi lain kok yang lebih banyak gitu loh. Kenapa kita tidak memilih menghindari itu? Tapi balik lagi, kalau cuma perspektifnya yang perlu diluruskan gini. Banyak muslim lebih takut makan babi daripada minum minuman keras. Iya, ya, tentu itu. Iya kan? Padahal babi itu diharamkan, cuma kadar haramnya kan nggak tahu. Kadar dosanya tuh nggak tahu sebesar apa gitu loh. Sementara minum minuman keras itu ditegaskan oleh Nabi, umul khaba'ith, induk dari segala keburukan. Jauh lebih berbahaya. Kenapa? Kita lebih takut dan concern pada babinya, bukan minum-minuman kerasnya gitu loh. Maksudnya gini loh, kalau kita bisa menghindar dari babi, bagus dong. Iya, menghindar dari minum-minuman keras lebih wajib berarti gitu loh. Aku setuju ya kalau yang kebanyakan muslim kayak lebih takut pada babi ketimbang alkohol gitu. Aku setuju gak mau membantah itu. But mengenai pelarangan babi, aku pikir kalau misalkan babi diharamkan karena dia nggak sehat, atau dia bisa menyebabkan penyakit gitu, maka konsekuensinya kita juga mesti mengharamkan sapi, karena sapi juga kayaknya ketidaksehatannya setara deh dengan babi kayak. Aku tahu ada beberapa, kita bisa menemukan beberapa situs atau apa yang menerangkan babi itu tidak sehat gitu loh, but obviously aku bukan dokter ya, tapi kayaknya babi itu betul-betul biasa orang aja Cina gitu. aja. Orang Cina itu makan babi gitu, dan mereka kayak ya human being like us, mereka sama-sama kayak kita, mereka nggak punya penyakit kayak kita. Bahkan ada beberapa yang kayak dulu tuh kayak babi tuh bahkan beberapa bagiannya itu malah membuat kita sehat gitu. So mungkin masalahnya itu ya, kalau pengharaman babi itu tuh bukan karena babinya, tetapi lebih pada ketidaksehatannya. Maka ya kita juga mestinya mengharamkan sapi dong kalau gitu. Oke. Kenapa kita nggak makan tikus? Kenapa nggak mau gitu? Karena tikus jorok. Karena aku dilahirkan di lingkungan yang memandang kalau tikus itu menjijikan. Oke. Mungkin nggak kalau konteks babi juga gitu, karena babi dianggap rijis. Di dalam Al-Quran babi itu kotor, karena babi itu sering makan muntahan dia sendiri, sering makan kotoran. Kalau bosen dia makanin tanah, bosen lagi dia muntah, dimakaninnya lagi gitu. Mungkin nggak kalau konteksnya serupa? Bahwa kita itu sebenarnya diperintahkan untuk makan makanan yang membuat diri kita terhormat gitu. Aku sangat setuju sama hal itu. Bahkan ada salah satu temanku, Kumaila, dan dia pernah bikin video yang membahas, salah satunya pakai referensi bukunya si Marvin Harris, mengapa orang Yahudi dan Muslim tidak makan babi. Karena memang mengurus babi pada saat itu di Timur Tengah repot. Itu betul-betul sangat pertama repot, enggak efisien, betul-betul sangat ribet lah gitu. Karena haus air gitu ya babi ya. Ya, jadi kita memang punya alasan-alasan yang bisa dijelaskan secara naturalistik mengapa Yahudi dan Muslim itu nggak makan babi, atau mengapa orang India itu nggak makan sapi. Jadi, yes, aku percaya bahwa ada alasan-alasan seperti itu gitu. Kalau gitu, ini kan sebenarnya larangan, gimana ngomongnya ya? Larangan makan babi berarti kayak menguntungkan kultur mereka dong.
pada saat itu. pada saat itu. Kenapa banyak sekali wahyu yang justru tidak menguntungkan? Kenapa nggak sama rata gitu? Semuanya menguntungkan mereka. Wahyu itu. Contohnya wahyu yang bagaimana Mas yang Iya tidak kayak menguntungkan? larangan menyembah berhala misalnya di Muslim. Sementara saat itu mereka menyembah berhala. Larangan perbudakan misalnya. Sementara saat itu mereka melakukan perbudakan. Tapi nggak melarang perbudakan loh Iya, Islam. memang tidak melarang perbudakan, cuma maksudnya dalam indikasi beberapa hadis itu untuk membayar kalau nggak puasa dan lain-lain, membebaskan budak. Jadi Ya. kayak berusaha untuk mengarahkan budak itu lama kelamaan habis gitu kan. Atau yang lain, larangan minum minuman keras. Mereka terbiasa sekali loh minum khamar. Bahkan saking dilarangnya itu pelan-pelan. Ya. Pertama, jangan sholat dalam keadaan mabok gitu kan. Ya. Sampai akhirnya dilarang total gitu kan. Kenapa giliran babi dianggap karena budaya mereka disupport bahwa babi dilarang karena tidak menguntungkan saat itu, sementara yang lain justru menentang kultur mereka. Oh ya, itu bagus itu ya. Nah, terus satu lagi, mungkin nggak sih, Mas Yadi? Aku balik lagi, aku nggak tahu gitu ya. Aku nggak tahu. La adri kan tadi kan, kalau nggak tahu aku ngomong nggak tahu. Iya ya. Cuma aku lebih memilih tidak ada pelanggaran logika ketika aku memilih untuk patuh tidak makan babi. Tidak ada yang menyebabkan aku menjadi irasional gitu loh. Ya. Untuk memilih tidak makan babi, itu satu. Sementara aku nggak tahu alasannya apa. Sementara kita punya alasan kayak ada yang ngebahas tidak sehatnya babi dan lain-lain, bahwa dibandingkan dengan sapi itu sebenarnya justru nggak selevel, malah babi justru lebih tidak sehatnya jauh gitu. Ada terus anggapan gini, bahwa babi itu banyak sekali berguna di medis. Ada kemiripan tentang struktur insulin. Jadi dari insulin itu kan ada struktur asam amino. Kalau di sapi perbandingannya dengan manusia ada 3 struktur asam amino yang beda tuh insulinnya. Semakin banyak perbedaan struktur asam amino, semakin mungkin menyebabkan alergi. Nah, babi perbedaannya cuma 1 struktur asam amino. Berarti insulin babi itu lebih kompatibel untuk tubuh manusia, untuk menggantikan insulin manusia gitu loh. Kalau kita sudah injeksi insulin dari luar gitu kan, larangannya kan makan, bukan memanfaatkan. Nah, kalau seandainya babi tidak diciptakan memang untuk dimakan, tapi banyak sekali penyelamatan nyawa bisa dari babi. Sementara babi kisah tragisnya kebanyakan berakhir di rumah makan. Nah, gitu loh maksudku. Gitu. Misalnya bisa jadi kan itu salah satu alasan. Yang intinya sebenarnya aku juga nggak tahu. Cuma aku memilih taat aja gitu. Aku menarik itu dan pengen tegasin bahwa larangannya itu hanya memakan babi, bukan memasukkan unsur babi ke dalam tubuh kita. Iya, itu pandanganku ya. Maksudnya gini, mungkin banyak yang bertentangan di situ ya, karena babi dianggap kotor dan najis gitu ya. Kalau itu argumennya aku akan pakai. Nanti walaupun aku akan diserang, ini nggak pernah mondok, nggak pernah apa, sudah gitu. Ya udahlah gitu ya. Cuma maksudnya mungkin mereka belum pernah di posisiku yang di luar Islam gitu loh. Yang aku balik ke Islam tuh karena apa gitu loh, gitu kan? Ya kan, kalau sudah dari awal tuh sudah beriman dan tidak ada pertanyaan yang kayak gimana ya mau gimana gitu kan ya. Nah, jadi kalau dalilnya itu karena babi itu najis, berarti donor darah haram dong. Darah itu najis. Gitu. Jadi pemanfaatan babi itu menurut aku sah-sah aja. Gitu. Bahkan ada eksperimen jantung babi dipasang ke monyet babon bisa hidup 100 hari gitu. Mungkin itu bisa menjadi inovasi menyelamatkan nyawa manusia. Walaupun tapi kan itu cuma menunda kematian beberapa hari. Kita kan juga hidup menunda kematian loh. Ya. Iya kan? Kalau nggak minum aja 4 hari mati loh. Ya kan? Jadi ya menurutku
kalau justru bisa jadi itu salah satu bentuk larangannya agar babi tidak berakhir di rumah makan gitu. Memang mesti aku akui ya, kalau mendebat katakanlah mualaf gitu ya, Mm. itu tuh maksudnya berdiskusi sama mualaf tuh lebih menarik lah daripada diskusi sama muslim yang dari kecil tuh emang muslim gitu loh. Dan dia nggak pernah melakukan pencarian sampai keluar Islam dulu baru masuk ke Islam lagi gitu. Which ya meskipun konsekuensinya ya Mas akan disarang oleh dua pihak itu ya, nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Karena balik lagi, siapa yang akan nolong kok nanti, pertanggungjawaban masing-masing. Kayak misalkan kan biasanya sepemahaman aku biasanya orang muslim tuh betul-betul menolak babi gitu loh. Jadi bukan cuma memakannya doang, tapi bahkan mengambil bagian tubuhnya untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu udah nggak boleh juga. Makanya banyak yang kayak, ih ada minyak babinya anti. Iya. Kalau minyak babi oke lah ya. Maksudnya kan itu dikonsumsi juga kan ujung-ujungnya kan. Nah, secara ta'abudi pengabdian ngikut aja gitu sama aturan wahyu gitu ya. Ya, itu sah dia menolak makan babi kayak gitu ya. Tapi kalau untuk memasukkan unsur babi ke dalam tubuh tadi diharamkan total, banyak sekali hukum di Islam itu yang punya hukum dasar tapi bisa berubah. Contoh, menikah hukum dasarnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, tapi bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib. Bercerai itu hukum dasarnya makruh, tapi bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Ya kan? Termasuk makan babi pun. Nah itu. Ya, bahkan makan babi pun bisa jadi dalam wajib kondisi tertentu. Iya kan? Diperbolehkan. Tidak ada dosa bagi mereka gitu kan. Nah, kenapa memanfaatkan anggota tubuh babi yang meskipun dianggap najis tapi dalam kondisi darurat dan dibutuhkan tetap dilarang? Harus konsisten dong gitu loh. Bagus ya. Makan babi itu boleh asal nggak ada makanan lagi dan hanya sampai pada tenggorokan. Kalau nggak salah seperti itulah. Kalau yang kupahami bukan hanya sampai ke tenggorokan, tapi hanya sebatas yang dibutuhkan, tidak berlebay-lebay. Itu aja. Kalau sampai tenggorokan nggak sampai pencernaan dong Mas Yadi, nggak bisa. Bisa. Jangan sampai makan babi, wah enak ternyata dilanjutin. Tapi ini dikit ya Mas Yadi ya. Ada temanku namanya Adit. Jul, aku minta maaf ya. Kenapa? Jangan marah sama aku ya. Kenapa? Aku makan babi, kata dia. Oh, gue bilang. Terus? Aku menyesal. Kenapa? Aku kira seenak apa sih, kata dia. Pas dimakan, biasa aja, kata dia. Bangsat, emang yang nipu tuh katanya enak banget. Mana ada biasa aja. Langsung gue jelasin. Enak atau tidak enak itu preferensi. Ada yang lebih suka kambing daripada sapi. Ada yang lebih suka ikan daripada ayam, yang kayak gitu-gitu gitu loh. Ada yang memang mengatakan babi itu lebih enak. Tapi ada juga yang tidak gitu loh. Jadi itu preferensi. Kalau enak sih selera, aku bilang gitu. Atau bisa jadi bagian babi yang dia makan tuh bukan bagian yang enaknya ya, karena Mas Yadi pernah? Pernah. Kayak ikan aja Mas. Ikan juga bagian kakinya kan nggak seenak bagian pahanya ya. Jadi aku juga pernah kok Mas Yadi. Oh ya? Ya, aku juga pernah. Enak kan? Suka kan? Nah, ini ku bilang preferensi. Aku bukan sok-sokan kayak gimana ya, tapi aku lebih suka kambing. Oh, asik ya. Dan juga mungkin ada faktor kayak jijik gitu karena aku tahu pola hidupnya babi gitu. Mungkin itu terpengaruh juga, jadi aku tidak bisa begitu menikmati gitu. Bahkan aku habis makan babi itu mual gitu. Dan itu bukan cuma sekali gitu. Kebayang gitu kan? Ya, kebayang itu. Sementara makanan favorit ikan gitu. Oke. Aku nggak tahu ini udah 3 jam lebih loh. Oh iya? Nah, terus gimana tuh motongnya? Enggak, aku nggak bakal potong apapun. Aku bakal 3 jam? 3 jam. Wih, gitu. Aku biasanya pakai ini loh Mas, kayak ngedit tuh cuman pakai subtitle doang. Udah itu udah nggak pakai apa-apa. Yang aku ke toilet tadi juga nggak dipotong. Iya, tapi kayaknya ini 3 jam loh. Kayaknya capek juga kalau dimasukin subtitle. Jadi kayaknya aku bakal langsung upload aja. Nggak usah subtitle ya. Iya. Sebelumnya emang nggak pernah ya 3 jam gitu? Pernah sekali dulu. Sama siapa? Sama apologet Kristen. Oke. Iya.
Tapi kalau Ini beneran- 3 jam tuh ngobrol sama aku karena asik atau karena asik sih. Bener Gitu aja ya? ya. Bener Karena ya? asik ya. Iya. Aku kalau karena kalau karena bebal biasanya aku ngomong sih. Oh gitu. Oke. Iya ya. So ya kalau misalkan Ya. udah nggak ada yang mau dibahas, Mm. ini udah jam 2 pagi teman-teman. Iya. 1.47. Iya. Jadi ya Dan aku juga masakin Indomie istri nih karena istri tadi minta masakin Indomie. Ya. Jadi aku mesti tutup ini. Teman-teman makasih udah nonton sampai 3 jam lebih dan Mas Julian juga makasih banget udah tampil di podcast aku. Sama-sama Mas Yadi, terima Kapan-kapan kasih juga. Iya, kapan-kapan boleh lagi. thank you banget. Kita harus Aku keep in izin touch. siap. Nah, Keep in touch ya. mm. Oke. Aku izin tutup ya Mas. iya, siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.